Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Panjang takunu nu kadituna hamzah a berarti nunya panjang. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Wa iyaya fattaqun. Wa iyaya fattaqun. Wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Balik lagi dari ayat 40. Mengaji 2-3. Ya tidak seragam. Wihande pangarasra bima mana panjang ang diikhfakeun. Mengaji deui wihande ji 2-3 aminu. Aminu bima anzaltum musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Wa
wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila taneula samanangna wiande wala tashtaru wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila wa wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ya Bani Israil, wahai anak-anak keturunan Israil. Israil Nabi Yakub ditujukan kepada bangsa Yahudi. Uzkuru, ingatlah oleh kalian ni'mati, nikmatku, allati yang an'amtu, aku telah berikan nikmat itu alaikum kepada kalian. Wa aufu, dan penuhilah bi'ahdi, perjanjianku, ufi, aku pasti akan penuhi, bi'ahdikum, perjanjian kalian. Wa iyaya, dan hanya kepadakulah, farhabun, kalian takut kepadaku. Wa aminu, dan berimanlah kalian, bima anzaltu, terhadap apa yang telah aku turunkan, musaddiqon, yang membenarkan, menguatkan, lima ma'akum, apa yang ada beserta kalian. Maksudnya Al-Quran yang menguatkan Torah, yang membenarkan Torah, Taurat, Torah. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi awala, yang paling awal, kafirin, orang yang kafir, bihi, terhadapnya, terhadap Al-Quran. Wala tashtaru, dan janganlah kalian membeli, bi ayati, dengan ayat-ayatku, samanan, harga, qalilan, yang kecil. Maksudnya kesenangan dunia. Kesenangan dunia itu samanan qalila. Jangan ayat Al-Quran ditukarkan, dipakai membeli dunia. Karena kepentingan duniawi, ayat Al-Quran dikorupsi, dibuang, ditinggalkan. Wa iyaya, dan hanya kepadakulah, fattakun, hendaklah kalian takut kepadaku. Wala talbisu, dan janganlah kalian mencampur adukan, al-haqqo, kebenaran, bil batil, dengan kebatilan. Wa taktumu, dan kalian menyembunyikan, al-haqqo, kebenaran, wa antum, sedangkan kalian ta'lamun, mengetahuinya. Ayat ini merupakan pembuka dari rangkaian ayat-ayat yang cukup panjang di surat Al-Baqarah, bercerita tentang Bani Israil. Bani Israil artinya keturunan Israil. Keturunan Israil, Israil Nabi Yakub. Nabi Yakub putranya ada 12, dan 12 putranya itu kemudian menjadi 12 suku bangsa. Sebuah bangsa yang dikenal namanya bangsa Yahudi, atau di barat disebutnya Smith, dari Sam bin Smith. Agamanya disebut Smithism, ya, Judaism atau napi Smithism. Ya. Smithism itu agama Yahudi. Bangsa Yahudi ini unik, ya, karena mereka memang betul-betul rasialis, berdasarkan ras.
Jadi kalau ada bapak-bapak memaksakan diri ingin beragama Yahudi nggak mungkin, karena harus orang Yahudi. Ibarat bapak orang Sunda memaksakan mana yang jadi orang Jawa, mustahil dah Sunda. Di Jawa-Jawa ge anger we lentong Sunda. Atau orang Jawa ingin menjadi orang Sunda nggak bisa. Seperti itu juga kita nggak bisa menjadi orang Yahudi, menjadi agama Yahudi, kecuali kalau jadi pengikut biasa, tapi tidak akan diakui karena Yahudi itu keturunannya harus dari 12 suku bangsa tersebut yang di Al-Quran sering disebut Al-Asbaq. Dan 12 ini sering diungkapkan di Al-Quran di surat Al-Maidah, wa ba'atsna minhum ithnai asyara naqiba. Masing-masing sukunya itu ada pemimpin 12. Atau Nabi Musa dulu bajasat min husnata asyrata aina, memancar 12 mata air dari batu yang dipukul itu. Qad alima kullu unasim masyrabahum, selalu disebut 12. Rangkaian surat ayat-ayat tentang Yahudi dari ayat 40 ini sampai kurang lebih 176, ya, berarti sekitar 130 ayat. Itulah mengapa surat ini juga disebut surat Al-Baqarah, karena Al-Baqarah ini merupakan potret ya dari kisah Yahudi. Karena sebagian besar surat ini menceritakan tentang Yahudi. Nanti surat Ali Imran keluarga Imran itu Imran, istrinya, anaknya Maryam sama cucunya Nabi Isa, itu memotret tentang agama Kristen. Al-Baqarah dan Ali Imran ini dua surat diawalkan dan terpanjang di dalam Al-Quran, mewakili surat-surat lainnya untuk menggambarkan kepada kita bahwa yang paling utama yang akan kita hadapi itu orang Yahudi dan orang Kristen. Kristen itu sendiri ya, mau Kristen mau Katolik ya, karena orang Katolik nggak mau disebut Kristen. Kristen itu buat Protestan, buat Advent ya, buat HKBP Batak. Nah, Kristen itu sendiri sama sebetulnya agama Bani Israel, tapi memang kemudian disesatkan oleh Paulus menjadi agama yang terbuka. Maka dari itu, mengapa ini diawalinya dari Yahudi? Karena agama Kristen menyadari bahwa agama mereka kelanjutan dari Yahudi. Maka dari itu orang Kristen sampai hari ini di kitabnya Alkitab itu dua, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian barunya hanya sekitar 1/4, ya, 3/4-nya itu perjanjian lama. Perjanjian lama itu konon adalah Torah, perjanjian baru itu konon adalah Injil. Kita sebut konon karena memang yang aslinya sudah tidak ada. Tapi kalau disebut semuanya itu palsu juga jangan. Kata Nabi SAW, masih ada yang benar di Torah dan Injil yang mereka baca hari ini. Di Alkitab ya, saya juga punya di rumah, sengaja yang harus punya demi perbandingan yang tidak diimani. Nah, jadi kalau kita bicara ya Bani Israel, itu hakikatnya tertuju langsung dua, ke Yahudi dan ke Kristen. Ya Bani Israel itu di mengawali ayat-ayat tentang Bani Israel di sini, Allah menggambarkan kebejatan ya Bani Israel. Bani Israel itu kan hidup di tengah-tengah peradaban Yunani, Romawi, tapi yang dipilih ini Bani Israel. Ya, kalau boleh otak kita liar berpikir, kenapa sih Allah teh nggak ngutus Nabi teh di Yunani gitunya, di Romawi, di Alexandria, ya. Alexander dan sebagainya lah, di peradaban-peradaban Meta, kok di sebuah suku bangsa yang kecil dan nabinya banyak ribuan. Kata Nabi SAW, Bani Israel itu diistimewakan oleh Allah
kullama halaka nabi khalafahu nabi. Setiap kali seorang nabi wafat langsung ada gantinya. Ya. Kayak avatar. Avatar Hindu kan ikut kanu eta, kanu tradisi Yahudi. Mati langsung ada gantinya, mati langsung ada gantinya. Terjadi fatrah itu hanya dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad, karena memang Nabi Isa nabi terakhir dari Bani Israel. Jadi Bani Israel ini sengaja dipilih oleh Allah untuk menjadi satu kaum yang kelak menguatkan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada kenyataannya jauh panggang dari api, bukan menjadi penyokong utama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, malah menjadi musuh utama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka nanti terbagi dua. Ada yang terang-terangan sebagaimana digambarkan di surat Al-Baqarah, innal ladzina kafaru, kafir. Ada juga yang yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, munafik, ya, menyembunyikan akidahnya, itu Yahudi. Ya Bani Israel, ya. Kenapa ya Bani Israel? Tidak ya Bani Ishak, tidak ya Bani Ibrahim. Tadi sudah dijelaskan karena memang ini bangsa Yahudi ini 12 suku merujuk pada putra-putra Nabi Yakub. Israel itu arti asalnya il itu Tuhan. Isra itu abdun. Jadi Israel teh Abdullah. Israel, nah itu mengapa negara Israel menamakan diri Israel? Karena memang menisbatkan kepada bapaknya Israel deh. Jadi orang ada yang Israel itu Abdullah. Il tak nu disaliban il lama sabahtan il Eli teh Tuhan, ya, jadi nu ngaranna Eli teh Tuhan. Lamun bahasa Ibrani, kecuali kalau niatnya nya bahasa Sunda we. Il Eli itu Tuhan. Kata Imam Ibnu Katsir, ini hakikatnya takdiruhu, panggilan sayang dari Allah. Ibaratnya kata Imam Ibnu Katsir, ya banil abdis sholih al-muti' lillah kunu mithla abikum fi mutaba'atil haq. Wahai anak-anak hamba yang soleh, kan Israel itu solehnya Nabi Yakub, sabar, ya. Meski ditinggalkan lama oleh Nabi Yusuf, sedihnya ngadu ka Allah we, tara ngadu ka batur beda jeung urang, ya. Kabeh tatangga kudu apal mun sedih nyen status. Kalau Nabi Yakub itu innama ashku bathi wa huzni ilallah, curhatnya cukup sama Allah. Wahai anak-anak hamba yang soleh, yang taat kepada Allah, jadilah kalian seperti bapak kalian. Ibaratnya kama taqul ya ibnal karim, hei anak Haji Anu, hei anak Ustadz, gitulah. Diingatkan dengan siapa bapaknya. Biasanya manusia kalau diingatkan siapa bapaknya tersentuh. Bapaknya yang tokoh, yang dikenal gitu. Yang pertama, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Apa nikmat yang diberikan kepada Bani Israel? Dijelaskan di surat Al-Maidah ayat 20. Idz ja'ala fikum anbiya. Kami menjadikan di tengah-tengah kalian nabi-nabi. Enggak ada sok. Tadi saya bilang Yunani, Romawi bersebelahan, ya. Bersebelahan dengan Yahudi. Tapi nggak ada nabi di Yunani, nggak ada nabi. Di Yahudi semua. Dan nabi-nabinya itu tidak bertugas dakwah ke Yunani. Ya, kayak Nabi Isa hidup di tengah penjajahan bangsa Romawi. Nabi Isa tidak ditugaskan untuk dakwah ke Romawi, khusus Bani Israel. Itu keistimewaan. Begitu saja kan semua nabi dikirim untuk kaumnya. Jadi kalau seandainya sekarang ini gambarannya ada di situ aksan Nabi orang Sunda, jangan orang Sunda. Ada tetangga orang Jawa nggak usah didakwahi. Ya, begitu Bani Israel istimewanya. Wa ja'alakum muluka, dan dia telah menjadikan kalian raja-raja. Nabi Sulaiman itu kan raja terhebat di dunia, Bani Israel. Ya.
istananya, pasukannya saja minal jinni wal insi wat tohir. Pasukannya pasukan jin, pasukan manusia, dan pasukan burung. Ya. Diturutan pan ku presiden urang. Ya. Dek pelantikan pasukan jinnya dikerahkeun. Dari mulai Gus Dur sampai Jokowi. Ya. Duka SBY mah. Ya. Diturunkan pasukan jin menjaga MPR DPR. Ya. Nabi Sulaiman itu sampai burung, ya. Burung, hudhud, ifritun minal jin. Enggak ada raja yang seperti itu. Wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Dan memberi apa yang tidak diberi kepada seorang pun di sekalian alam, yaitu kitab. Ya. Jadi nabi-nabinya banyak, setiap kali nabi meninggal diganti. Makanya banyak di Al-Quran yang nabinya tidak disebut. Contoh ketika kisah Tolut nggak disebut nabinya. Idzu qalu li nabiyyin lahu mub'ats lana malikan, saking banyak nabinya. Ya. Kemudian yang kedua raja, yang ketiga kitab. Diingatkan, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, sempurnakanlah janjiku, aku pasti akan menyempurnakan janji untuk kalian. Ini yang kedua. Istilah janji diabadikan di Al-Quran, dan itu yang memang dipakai oleh Yahudi Kristen hari ini. Istilahnya perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi kenapa di Al-Quran kalau bicara Yahudi Kristen selalu perjanjian memang begitu. Yang sekarang perjanjian lama, perjanjian baru, itu memang di Al-Qur'annya perjanjian. Apa perjanjian Allah kepada Bani Israel? Untuk membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sudah sangat kenal ke Nabi Muhammad seperti kenal ke anak sendiri. Bahkan kata Abdullah bin Salam, lebih. Kalau anak sendiri kita belum kenal, kecuali nanti udah umur 6 bulan, 7 bulan. Ya. Orok berem kene marai-rayan kene. Kalau ke Nabi Muhammad SAW sebelum beliau lahir, orang Yahudi sudah tahu. Di mana lahirnya, bagaimana fisiknya. Ya. Alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil. Tertulis jelas di dalam Torah dan Injil, ya, dan semua harus beriman. Ya. Di surat Al-Imran dijelaskan, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin, dan nabiyyin kebanyakannya Bani Israel. Lama ataitukum min kitab wa hikmah tsumma ja'akum rasulum musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Kalau nanti datang Rasul terakhir harus beriman, harus menolong. Ini dijelaskan di surat Ali Imran. Nanti dikuatkan dengan Nabi Isa. Wa mubasysyiram bi rasuli ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Banyaklah ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Jadi apa ini perjanjian itu? Allah sudah bikin perjanjian. Perjanjian itu syariat, aturan, kan perjanjian. Kayak jual beli, dia memenuhi nanti dibayar gitu. Untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya banyak kan orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen di zaman Nabi yang lurus kayak Abdullah bin Salam. Udah nggak perlu diragukan lagi, ini Nabi. Ya contoh sederhananya Pak, orang Ansor, ya, orang Ansor itu orang Madinah kan, orang Yathrib. Mereka datang ke Makkah cari Nabi Muhammad. Padahal orang Ansor nggak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Dari mana mereka tahu orang Ansor? Dari orang Yahudi. Orang Yahudi mengajarkan ke orang Ansor, nanti ada Nabi, kalau Nabi itu datang kamu akan selesai perang. Aus jeung Khazraj, nah ini tokoh-tokoh Aus Khazraj yang lurus berpikirnya. Mendengar di Makkah ada yang mengaku Nabi dengan ciri-ciri persis seperti yang dijelaskan Yahudi. Ketika mereka datang ke Makkah langsung baiat. Baiat Aqobah 1, baiat Aqobah 2. Berturut-turut. Nah baiat Aqobah 2 mah sumpah. Nabi pindah ke Yathrib, kami akan tolong. Jadi dari mana
orang Ansor bisa tahu, memastikan itu Nabi? Ya dari orang Yahudi. Ya, saking mereka sudah jelas tahunya. Wa iyaya farhabun. Yang ketiga, wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum, Al-Qur'an. Ya, karena dijelaskan kan di surat Al-Bayyinah. Jadi Nabi Muhammad itu kan disebut Al-Bayyinah. Al-Bayyinah kan bukti yang jelas. Jelas naon? Jelas untuk tidak dijelaskan sekalipun. Jadi orang Yahudi, orang Kristen tuh sudah mengenal Nabi itu Al-Bayyinah sangat jelas. Tadi kan digambarkan lebih dari mengenal anak sendiri. Apa Al-Bayyinah? Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Jadi seorang rasul yang nanti akan membawa kitab. Kitabnya itu fiha kutubum qayyimah. Terkandung isi kitab-kitab sebelumnya. Ini musaddiqal lima ma'akum. Sok atu iman, kan kamu udah tahu bahwa nanti Nabi ini akan bawa wahyu yang baru yang menguatkan. Apa menguatkan itu? Contoh sederhana, sama menceritakan tentang Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Makanya banyak kan di hadis dialog. Termasuk di sini Ibnu Abbas menceritakan sekelompok Yahudi ketika Nabi pertama kali datang ke Madinah menemui. Ya. Lalu Nabi bertanya, kamu tahu bahwa Israel itu Yakub? Orang Yahudi mengatakan, Allahumma na'am. Iya. Jadi artinya Nabi Muhammad tahu. Termasuk Ashabul Kahfi itu kan diuji. Sok namun kamu Nabi ceritakan Ashabul Kahfi. Ceritakan oleh Nabi kan. Seharusnya itu sudah cukup. Dari mana Nabi tahu? Kan Nabi nggak belajar ke Yahudi, nggak pernah sekolah di Yahudi. Tapi apa yang beliau jelaskan betul-betul akurat. Termasuk Ashabul Ukhdud. Wah banyak kisah-kisah. Nabi Sulaiman di surat An-Naml dengan Ratu Balkis. Di mana Nabi apa lain wahyu? Itu musaddiqal lima ma'akum. Yang keempat, wala takunu awwala kafirin bih. Nah ini kurang ajarnya Yahudi. Seharusnya menjadi awwalul mukminin, malah jadi awwalu kafirin. Harusnya yang pertama kali beriman, ya, mantas kan disiapkan oleh Allah untuk menjadi penyokong Nabi. Ini malah jadi awwala kafirin bih. Ya termasuk contohnya di Madinah. Kalau di Makkah nyaris tidak ada Yahudi, adanya di Madinah karena orang Yahudi petani, ya petani kebun sawah. Di Makkah nggak ada, kalau di Madinah ada, makanya mereka tinggal di Madinah. Nah ini malah menjadi awwala kafirin bih. Yang kelima, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Apa yang dimaksud tsamanan qalila? Dijelaskan nanti di surat Al-A'raf. Ya'khuduna 'arada hadzal adna. Mereka takut kehilangan umat pengaruh. Ya. Karena Yahudi dan Arab itu kan disebutnya ummiyin. Laisa 'alaina fil ummiyina sabil. Kami enggak berdosa kalau pinjam ke orang Arab. Orang Arab itu kan bangsa ummi. Ya, orang Yahudi itu kan hasadam min indi anfusim. Kenapa sih yang jadi nabi itu orang Arab? Orang Arab itu dipandang rendah. Ya. Dan mereka malu, gengsi kalau harus kehilangan ya pengikut. Pan tadi rasialis, kehilangan pengaruh, kehilangan pendapatan, ya, kehilangan kesenangan di dunia kalau kemudian ikut nabi yang baru ini, apalagi nabinya dari orang Arab. Nah ini modus-modus seperti ini ya juga menjadi modus utama pelanggaran dunia perustadan, dunia permubaligan. Takut kehilangan pengaruh, takut kehilangan umat, ya, rela menyembunyikan kebenaran, rela menyembunyikan ayat-ayat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Yang paling nyata hari ini yang sering saya bahas, liberalisme, pluralisme, ya. Kenapa itu mereka mempromosikan itu? Banyak proyeknya, banyak dananya. Satu kali penelitiannya saja, ya,
bisa ratusan juta naliti tentang kesetaraan gender nu karitu mah loba duitna. Wa iyaya fattaqun. Dan yang terakhir wala talbisul haqqo. Ini yang keenam, jangan mencampurkan al-haq dengan al-batil. Al-haq itu dalam konteks ini adalah kenabian Nabi Muhammad. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ya. Al-haqqu di sini konteksnya kenabian Nabi Muhammad, jangan kemudian disamarkan dengan kebatilan. Oh, nabi terakhir itu harusnya begini. Wa taqtumul haqqo, dan kalian menyembunyikan al-haq wa antum ta'lamun, sedangkan kalian betul-betul mengetahuinya. Ini yang disebut al-maghdub, ya. Kata Ibnu Katsir, al-maghdub itu konteksnya mereka tahu mereka salah tapi tetap salah. Itulah Yahudi. Mereka tahu bahwa ini al-haq, mereka tahu ini al-batil, tapi dipertukarkan seenaknya saja. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari akhlak Yahudi seperti ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.